Terima Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Tabrakan beruntun melibatkan 9 kendaraan di depan Pelabuhan Bakauhedi, 1 tewas dan 7 luka. Puluhan warga mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Seorang pencuri motor menangis saat ditangkap polisi. Banjir di beberapa permukiman di Bandar Lampung pada Senin siang belum sepenuhnya surut. Di antaranya di Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang yang masih terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 30 cm. Banyak rumah yang kosong ditinggalkan pemiliknya mengungsi. Mereka belum pulang karena rumahnya masih terendam banjir. Sementara itu, bagi warga yang rumahnya tidak lagi terendam banjir, mulai melakukan bersih-bersih rumah. Menurut warga, air sulit surut karena debit air sungai di daerah ini masih tinggi. Banjir ini merupakan yang kedua kalinya terjadi dalam 2 malam berturut-turut. Iya, dari semalam. Kemarin kan banjir juga ya, kemarin malam. Kemarin itu tambah surut. Hujan lagi. Ya kemarin tuh cuman hujan sejam udah penuh, soalnya kalinya masih penuh sih, makanya dia langsung naik lagi airnya karena kalinya masih penuh. Barang-barang kita ada yang hanyut atau rusak gak, Bu? Oh, ada, karena ini udah dinaik-naik. Udah dipersiapkan ya? Iya, udah dinaik-naik, saya dikasih balik lagi. Enggak sih, ngambil barang-barang yang berharga juga. Ngambil barang-barang katanya berharga. bakal potensi naik lagi. Soalnya belum surut juga kan? Ya beginilah. Barang-barang kita ada yang hanyut atau rusak ya, Bu? Aman, karena udah prepare Aman dari ya? awal. Kita pindah apa ngungsi sementara? Ngungsi sementara dong. Di mana, Bu? Karena ini udah rumah, di rumah mama aja. Oh, di rumah orang tua ya? Iya. Banjir di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung terjadi mulai Minggu malam. Sungai di daerah ini meluap saat hujan lebat lebih dari 2 jam. Warga yang rumahnya terendam banjir berbondong-bondong mengungsi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seekor ular sepanjang 3 meter muncul di permukiman yang terendam banjir di perumahan Arinda Permai, Kelurahan Pematang Wangi, Tanjung Senang, Bandar Lampung Minggu malam. Ular jenis sanca kembang ini diketahui warga ketika akan masuk ke dalam rumah yang sedang terendam banjir. Ular kemudian bisa ditangkap warga dengan peralatan seadanya. Ular ini diduga berasal dari sungai yang tak jauh dari perumahan ini dan masuk permukiman akibat hanyut terbawa banjir. Pak, dapat ular ini di mana, Pak, gitu? Di depan rumah warga, Pak. Mau masuk rumah warga. Mau masuk rumah warga. Berapa meter panjangnya? 3 meter lebih kurang. 3 meter. Ini kira-kira terbawa arus apa emang dia Terbawa arus, Pak, karena banjir. banjir ya? Rumah warga Arinda, swadaya, semua kebanjiran. Emang di sini banyak ular ya, Pak? Banyak, Pak, dari kali besar. Ada lagi yang belum ketangkap? Ada. Masih banyak ya, Pak. Ular yang ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam karung dan tidak dibunuh. Warga berencana akan melepas liarkan ular ini di habitatnya yang jauh dari permukiman. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ngapain? Sebuah rumah yang terdapat usaha tambal ban di Jalan Pangeran Tirtayasa, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung, Senin siang terpaksa harus dikosongkan karena bangunannya nyaris ambruk.
Pak Pahan dan keluarganya untuk sementara mengungsi ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Petugas BPBD dan Linmas membantu mengangkut barang-barang di dalam rumah ini ke mobil. Pengosongan rumah ini karena sebagian dinding dapur sudah ambruk akibat tergerus abrasi sungai. Bagian dinding kamar juga sudah retak-retak akibat pondasi yang berbatasan dengan bibir sungai rusak berat. Menurut Pak Pahan, abrasi yang mengikis pondasi rumahnya sudah terjadi sejak lama. Namun dinding dapur akhirnya ambruk setelah terjadi banjir besar pada Minggu malam lalu. Nah, jadi hujannya deras. Jadi airnya mungkin dia pondasinya kegerus di bawah. Terus di bawah. Nah, akhirnya lama-lama dia mungkin dia turun ininya pondasinya. Turun pondasinya, terus dia tarik menarik ininya bangunannya sehingga terjadi keretakan. Retak ini, tapi udah ambruk ini, Pak. Udah ambruk dari kan lama-lama tadinya kan sedikit, akhirnya jadi begini, tadinya sedikit. Pengosongan rumah yang nyaris ambruk ini atas imbauan petugas BPBD dan Pamong Kelurahan sebelum menimbulkan jatuh korban. Pemilik rumah rencananya akan kembali menghuni rumah ini, namun akan diperbaiki terlebih dahulu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas di tempat pemungutan suara atau TPS banyak yang berguguran. Minggu sore, Ketua TPS 3 Desa Agung Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan bernama Husni meninggal dunia diduga akibat kelelahan menjalankan tugas. Menurut istrinya, Husni tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Kondisi fisik suaminya terus melemah setelah hari pencoblosan pada 14 Februari lalu. Meski demikian, Husni tetap menjalankan tugas hingga mengawal rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Husni yang kelelahan kemudian menderita sakit batuk-batuk disertai asma dan demam tinggi. Oleh keluarganya, Husni dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia setelah beberapa jam dirawat. Dia ngedropnya ya ini karena menjalankan tugas pemerintahan ini. Jadi ketua KPPU ini dia KPPS dirawat tadi subuh, kita bawa ke sana 4:30. Udah itu tinggal nunggu hasil lab dia, darahnya jam 8, ternyata dia pulang dulu. Secara proses administrasi udah kita laksanakan, kita istilah itu identifikasi, klarifikasi ke bawah ya. Nanti untuk kelanjutannya ada di kewenangan sekretaris untuk masalah santunan atau gimana kelanjutannya. Sementara itu, KPU Lampung mencatat pada pemilu 2024 ini terdapat 74 petugas yang sakit dan 7 meninggal dunia diduga akibat kelelahan dalam menjalankan tugas. Mereka yang meninggal adalah 5 orang anggota KPPS dan 2 orang petugas Linmas. Kelelahan ketika melaksanakan tugas ada, tapi bukan di hari H ya. Jadi ada 3 orang itu tanggal 19 itu masuk tempat perawatan, kemudian meninggal. Kemudian ada juga baru tanggal 21 kemarin juga 1 orang. Para petugas pemilu yang meninggal dunia akan mendapatkan uang santunan total sebesar 46 juta rupiah per orang. Aris Susanto dan Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Kalau mau dicek, cek dulu nggak apa-apa itu. Takut ada yang robek.